Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara di Sapa Indonesia Pagi. Masih membahas soal PDIP ditarget hanya mendapatkan bahkan anjlok suaranya di 2029 7%. Benarkah demikian dan siapa yang kemudian menarget PDI Perjuangan untuk dilemahkan? Kita masih membahasnya bersama dengan Mas Agung Baskoro, kemudian ada Bung Andreas Hugo Parera, kemudian juga ada Bung Hendarsam dari Partai Gerindra dan juga Bung Andreas Hugo dari PDI Perjuangan. Saya ke Bung Andreas Hugo dulu. Bung Andreas, tadi Mas Agung sebelum kita jeda mengatakan ini bentuk preemptive statement dari PDI Perjuangan mungkin begitu ya, supaya juga ada konsolidasi yang lebih solid lagi di internal, termasuk juga ingin mengkomunikasikan jangan main-main nih terhadap PDI Perjuangan. Kita bisa lebih dalam tanda kutip ya, lebih masif lagi pergerakannya begitu. Benarkah demikian? Anda setuju, Bung Andreas Hugo? Ya, tadi kan saya udah katakan bahwa ya bahasa lainnya itu warning lah, mengingatkan sesama kader, mengingat dan dengan bahasa yang lain apa yang disampaikan oleh Mas Agung Baskoro tadi preemptif, ya itu adalah pengertian yang kurang lebih sama lah gitu, dalam arti bahwa ini menjadi satu cara untuk ya juga PDI Perjuangan mengkonsolidasi diri menghadapi berbagai tantangan. Kenapa? Karena tadi yang saya katakan juga bahwa referensi pengalaman ya orang seperti Mbak Ning dan banyak kader-kader senior termasuk kami yang senior, ya pengalaman-pengalaman sebelum reformasi, kemudian di dalam perjalanan politik. Bahkan ya kalau tadi saya katakan pada saat Pilpres 2024 kemarin kan diskusi atau dialog di podcast yang disampaikan oleh Andi Wijayanto itu satu fakta yang juga diungkapkan bahwa ada upaya seperti itu gitu. Jadi memang kalau kita lihat dari pengalaman-pengalaman ini, ya hal yang biasa di dalam partai politik, kita menjaga, mempersiapkan diri, mengkonsolidasi partai, menyolidkan kader-kader partai, supaya melihat bahwa tidak semua pengalaman perjalanan politik itu semuanya indah gitu. Tetapi ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi dan itu biasa di STIK. Oke, termasuk juga PDI Perjuangan biasa di luar, biasa di dalam juga ya. Jadi nggak ada masalah gitu. Anda mau mengatakan seperti itu, Bung Andreas? Ya itu Adisti juga mengatakan seperti itu dan itu pengalaman kami gitu. Oke, termasuk juga soal apa yang harus diantisipasi soal pergantian pemain begitu ya. Mungkin juga ada potensi untuk membidik kader-kader atau kepala daerah legislatif yang dalam tanda kutip cukup berkualitas di PDI Perjuangan, akan ada tren pergantian atau pertukaran pemain di sana begitu ya, pertukaran pemain partai politik dalam tanda kutip begitu. Apa antisipasi dari PDI Perjuangan karena sudah tidak lagi berkuasa begitu di masa sekarang? Nah itu yang saya katakan tadi gitu, artinya kami melihat politik ini di dalam kerangka kerja yang demokratis, bagaimana kita membangun sistem yang demokratis, baik itu pemilunya maupun di dalam sistem proses pemerintahan ini di dalam perjalanan waktu. Tetapi ya tentu dengan segala macam situasi seperti yang Adisti sampaikan dan apa yang mungkin terjadi, ya kita selalu melihat ya kemungkinan itu dan saya katakan tadi kami melihat partai yang lain itu sebagai partner dalam berkompetisi gitu kan. Kita berkompetisi tapi kita juga berpartner untuk membangun Indonesia yang lebih baik, membangun sistem yang demokratis ini gitu. Tetapi ya bagaimana bahwa di dalam sistem yang demokratis ini juga mungkin ada yang berpikir dengan cara berpikir yang otoritarian, yang ya tentu ya kita itu adalah tantangan dan bagaimana kita menghadapi itu gitu. Jadi ini hal yang di politik itu tidak semuanya manis dan indah.
tidak kita ada di dalam surga yang kemudian hanya untuk dinikmati, tapi bagaimana kita bekerja dan berjuang gitu. Makanya namanya PDI Perjuangan, Adisti. Oke, baik. Namanya PDI Perjuangan ya, bukan diperjuangkan begitu ya. Oke, saya ke Bung Hendarsam. Bung Hendarsam, tadi kalau kata Mas Agung mengatakan mungkin ini jadi upaya atau bentuk kekhawatiran PDI Perjuangan terhadap penguasa. Bagaimana kemudian Anda merespon ini? Melihat ini? Penguasa itu yang mana juga kita di DPR juga nggak berkuasa, masalah kita partai ketiga, cuma nomor 3 gitu ya, di bawah PDIP dan di bawah Golkar kan gitu kan. Presidennya iya gitu, tapi dari sisi parlementer kita partai ketiga tidak bisa mendominasi juga di sana. Apalagi dinamika yang terjadi di DPR ya, Bang Hugo tahu sendirilah ya kan. Nggak ada yang bisa tidak ada yang bisa mendominasi ya, semua tentunya mempunyai suara yang sama. Bahkan PDIP tercatat sebagai ketua DPR saat ini, partai terbesar kursinya di sana. Jadi teman-teman dari PDIP tentunya bisa memungkinkan untuk mendrive ini ya kan, berpotensi untuk mendrive ini ke arah yang lebih baik ya kan, menguntungkan semua pihak dibanding kami dari Gerindra malahan kan kayak gitu ya, karena dominannya posisi PDIP dan teman-teman PDIP yang sudah sangat berpengalaman dan vokal di DPR kan, tentunya sangat-sangat menentukan dalam hal tersebut. Jadi kalau kami melihatnya bahwa ya mungkin itu salah satu cara dari teman-teman kader PDIP, Mbak Ning juga untuk memecut sebenarnya ya kan ke arah lebih ke internal sebenarnya, ke internal. Jadi ya jadi refleksi kami juga bahwa kami juga harus hati-hati juga, jangan sampai juga nanti kami dicurangin malah. Jadi merasa ditarget juga gitu maksudnya? Iya. Biasa dicurangin, nggak bisa nyurangin, jadi nggak ngerti caranya nyurangin gimana gitu loh. Oke, saya ke Mas Agung. Kita bicara, maksudnya gini kan, Adis, maksud saya kan gini kan, harusnya kan kalau secara ngelihat yang kemarin ya kan, ngelihat hasil pemilu kemarin kan harusnya linier kan ya, Gerindra dan Pak Prabowo itu harusnya linier gitu loh ya kan, di mana-mana kayak gitu. Ini kan pemenangnya Pak Prabowo ya kan, ketua tapi penguasa parlemennya tetap PDI Perjuangan begitu ya? Iya kok. Ya makanya disolidkan begitu PDI Perjuangan dan Gerindra gitu ya, biar makin. Oke, saya ke Mas. Kita dongkol juga gitu loh. Ini harusnya kan rumusnya nggak gitu loh ya kan. Tapi kita tahu sebenarnya gitu, kita juga dicurangin juga gitu. Dikerjain juga ya, cuma ya udahlah ya kan, jadi refleksi ke dalam aja kalau gitu. Oke, baik. Bagaimana kita untuk ke depan minimal kita nggak dicurangin lah, karena kalau kita nyurangin sakitnya di sini gitu. Mas Agung gimana? Iya, menarik statement Bang Hendarsam ini, karena Gerindra merasa dalam tanda petik kemarin dimainkan, dicurangi semacam itu, dan ini bisa jadi pembelajaran juga di 2029. Tapi begini, ada pola, nggak tahu pola ini apakah bisa ajak atau tidak. Setiap periode kedua partai pemenang itu kemudian bisa memenangkan presiden, itu kemungkinan dia menjadi pemenang di pemilu berikutnya sangat besar. Ambil contoh di 2009, Demokrat mengajukan Pak SBY sebagai presiden, Demokrat menjadi juaranya Pileg. Kemudian di periode kedua, Pak Jokowi bersama PDIP, PDIP-nya jawara Pileg. Nah, Gerindra ini terancam juara 1 dan mengancam PDIP untuk bisa memenangkan pertarungan Pileg di 2029. Ketika misalkan Pak Prabowo maju di term kedua, dan kemudian potensi Gerindra untuk mengalahkan PDIP menjadi jawara sangat besar, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat juga PDIP ataupun Gerindra dan partai lain memang harus mempersiapkan 2029 dari sekarang. Pertama, dalam konteks Pilpres mencari capres yang berkualitas untuk misalkan melawan Pak Prabowo. Artinya mau nggak mau PDIP harus punya capres. Dari sekarang, berjuang dari sekarang. Mempersiapkan. Karena yang dihadapi ini
koalisi besar kan. Satu. Koalisi besar, betul. Yang kedua di Pileg, PDIP harus mempersiapkan caleg-caleg berkualitas di semua dapil, minimal mempertahankan caleg-caleg yang sudah terpilih sekarang. Karena di sisi seberang itu pasti akan menyiapkan caleg-caleg yang lebih berkualitas, lebih baik dan seterusnya supaya bisa melawan caleg-caleg PDIP yang sudah teruji tadi. Dan yang ketiga memastikan penyelenggara supaya penyelenggara ini ya bisa profesional, bisa proporsional. Dan yang keempat publiknya nih. Publik harus terus dididik dan dalam konteks ini tugas PDIP lebih berat. Karena publiklah sekarang teman atau rakyatlah yang bisa diajak berkoalisi dengan PDIP secara terus-menerus karena di seberang sana koalisinya sudah besar, sudah super kuat semacam itu dan ketika mendidik publik ini ya butuh kesabaran revolusioner kata Bu Mega semacam itu untuk terus disadarkan, untuk terus dilibatkan dalam proses kita bernegara setiap harinya seperti itu. Oke. Kalau membahas soal bidik-membidik, target-mentarget begitu kok ya saya yang lagi begitu ya PDIP menyebut bahwa memang sedang ditarget begitu ada upaya pelemahan kemudian juga kok rasa-rasanya baru kemarin juga ada yang mengatakan Pak Jokowi juga mengatakan iya ini ada orang besar dan segala macam merasa juga ditarget dalam tanda kutip ya. Apa yang bisa Anda baca dari sini kok PDI Perjuangan tampaknya dan Pak Jokowi juga lagi sama-sama nih merasa ditarget atau dibidik? Iya. Ini mungkin untuk menyentuh para pemilih-pemilih yang sifatnya emosional, irasional, yang terpapar dalam kategorisasi diidentifikasi sebagai pemilih-pemilih psikologis. Karena kan ada banyak perilaku memilih, ada yang rasional, ada yang sosiologis. Nah yang psikologis ini yang gimana? Yang perasaannya disentuh, yang emosinya dilibatkan oleh para elit kita dan baik Pak Jokowi, Mbak Ning, ataupun elit yang lain berupaya membuat ada semacam situasi di mana mereka itu termasuk dizolimi semacam itu dan publik kita yang semi irasional tadi mudah tersentuh, mudah terlibat, mudah kasihan dan ketika itu berhasil diraih dalam persepsi dan imajinasi mereka top of mind semacam itu ya akan dengan mudah diarahkan ke tokoh tertentu, partai tertentu untuk bisa dalam tanda petik memenangkan minimal wacana yang berlangsung atau suara ketika nanti pemilihan semacam itu dan itu sah-sah saja asal jangan lebay, asal jangan lebay ya, asal juga jangan overthinking juga. Saya diancam nih, kok diancam terus? Nah itu kan nggak bagus juga. Akhirnya ya nggak sehat buat kesehatan jiwanya, buat kesehatan kader-kader yang lain, orang itu sendiri yang overthinking, yang membuat akhirnya politik kita penuh sangka terus. Kapan kita berprasangka buruk? Kapan kita beradu gagasan, beradu program, beradu menyelesaikan masalah, menghadirkan solusi untuk masyarakat. Dan semakin kesini pemilih rasional kita semakin meningkat gitu. Hati-hati kalau terlalu banyak mendramatisasi politik kita justru menjadi backfire, justru menjadi bumerang. Karena publik ingin melihat yang konkret, yang pasti. Ini dompet saya udah mulai kosong nih. Saya terancam PHK. Saya nggak bisa akses KPR rumah buat dimiliki. Ini gimana solusi PDIP, solusi Gerindra? Yang pasti-pasti aja deh. Nggak mau digantung begini terus perasaan saya dengan dramatisasi politik misal. Dan jangan mendramatisasi politik itu kemudian udah nggak laku dalam tanda kutip menurut Anda? Masih relevan, tapi semakin kesini tren perilaku pemilih kan berubah. Ini Gen Z milenial loh, orang kritis terpapar informasi, terlibat dengan teknologi sangat intensif sebagai digital native. Kalau mindsetnya masih mendramatisasi terus, orang juga jenuh, orang juga lelah dan lama-kelamaan apatis dan ditinggalkan. Mereka melihat partai baru yang lebih prospektif, yang lebih fresh, yang lebih menjanjikan menyelesaikan masalah-masalah konkret mereka di lapangan seperti itu. Oke, menarik sekali. Terakhir saya mau ke Bung Andreas Hugo dan juga Bung Hendar Sam. Saya ke Bung Andreas dulu. Bung Andreas ini kan lagi di Bali, kemudian kita tahu ada kongres nanti yang dilakukan juga di Bali, PDI Perjuangan begitu ya. Akan ada perubahan struktur juga atau seperti apa di PDI Perjuangan yang kita tahu kemarin kan Sekjen Anda, Hasto Kristianto memang sudah jatuh vonis begitu, sudah inkrah begitu. Apa yang kemudian nanti akan dibahas dalam Kongres PDI Perjuangan? Perubahan struktur termasuk juga ke depannya akan seperti apa? Apakah juga nanti ini di internal saja ataukah kemudian juga mengundang dari partai sebelah Gerindra juga diundang atau seperti apa? Bung Andreas Hugo. Ini ganti topik Adisti. Gimana? Pertanyaan terakhir ganti singkat topik saja. Ganti topik katanya. Ganti topik. Kok ganti topik?
Haris nanya tuh sekjennya siapa gitu. Iya, itu maksud saya. Apakah itu juga dibahas juga di Kongres nanti? Kan termasuk soal kesolidan kan? Iya. Haris mau ganti topik. Supaya nggak target 7% itu tidak terlaksana atau tidak terwujud begitu kan, Bung Andreas? Kita lagi BIMTEK ya, Haris, ini bimbingan teknis untuk anggota DPR, baik DPR RI, DPR kabupaten, kota dan provinsi. Itu aja. Nggak ada, yang lain nggak ada soal perubahan struktur dan segala macamnya? Ya nanti kita lihatlah nanti. Oke, baik. Masih malu-malu tampaknya tidak mau men-spill secara tipis-tipis begitu ya. Terakhir Bung Hendarsam, singkat saja. Ya bahwa apa yang satu ya saya ngulang lagi ya, masih sangat jauh, masih 4 tahun lagi. Ya, habis itu juga instrumen aturan mainnya juga masih belum jelas gara-gara MK ini kita semua pusing juga kan gitu ya. Putusan MK itu memisahkan antara lokal dan pusat, itu bagaimana. Habis itu saya sendiri sebagai orang hukum mencari rekayasa konstitusinya, apalagi mau direkayasa lagi gitu. Jadi dengan waktu yang begitu mepet seperti ini, belum lagi juga hal-hal lain ya kalau tren putusan MK itu sendiri saat ini sudah bagaimana banyak sekali kewenangan-kewenangan daripada Bawaslu itu diambil alih oleh MK. Ya kan itu jadi faktor yang tentunya nggak bisa, unpredictable, semua ini unpredictable semua buat kita. Jadi itu menjadi warning juga bagi kami sendiri bahwa akhirnya kita mikir juga jangan-jangan Gerindra ini ke depan mau dicurangin juga kan gitu kan. Tapi ya udahlah, biar jadi introspeksi kita bersama. Loh kan udah jelas kita jangan berprasangka buruk dulu begitu ya. Yang penting usaha dulu. Namanya juga usaha. Nanti usaha tidak akan mengkhianati hasil lah. Nanti kita akan lihat bagaimana ke depannya. Terima kasih Bung Hendarsam telah bergabung bersama kami dari Partai Gerindra. Kemudian ada Bung Andreas Hugo dari PDI Perjuangan. Nanti di WhatsApp aja nih kalau gitu ya. Nanti soal struktur yang barunya begitu ya, Bung Andreas Hugo. Terima kasih Mas Agung telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-bapak. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Di antaranya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK membekukan rekening bank milik warga yang sudah lama tidak bertransaksi. Warga mendapat pemberitahuan lewat email soal pembekuan rekening ini.